Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, kita kembali mengudara ya. Kita melanjutkan transaksi yang berikutnya. Kemarin sudah kita bahas sampai di sini, dokumen 12 video yang pertama. Sekarang kita masuk ke dokumen yang ke-13, yaitu nota kontan penjualan kepada PT tunai ya, via transfer bank. Oke, kita masuk ke transaksi itu, masuknya ke penjualan ya, penjualan tunai. Jadi kita masukkan ke cash in. Di sini kita tulis penjualan tunai, yaitu 242, kemudian PPN nya 26 ya. Cash in bank nya kita isi 268 ini ya. Oke, kita mulai dari bagian sini. Di sini kreditnya nomor akunnya ini kan cash in bank pada PPN dan juga penjualan ya. Jadi kita tulis dulu nomor PPN nya. PPN nya adalah PPN out ya. Nah, ini fade out. Nilainya di sini adalah 26620. Kemudian penjualan itu nomor akunnya sales ya, sales. Nilainya adalah 242 ya, 242 juta rupiah, 242. Oke. Sehingga cash in bank nya adalah jumlah dari ini ditambah dengan ini ya. Oke, 268 620. Kemudian ada juga SOGS nya di sini. SOGS nya adalah SOGS pada persediaan. Kita ngambilnya dari kartu persediaan ya. Kita ke sini dulu teman-teman. Penjualan tunai. Di sini yang pertama barangnya untuk yang IPM itu 7 unit. 7 unit ya. 7 unit ya. Harga pokoknya masih yang ini kita gunakan. Oke, ini kita tarik rumusnya 112 ya. Kemudian saldonya menjadi 16, 23 dikurangin 7 ya. Ini harganya masih sama, nggak ada perubahan. Total 256. Yang kedua adalah 8 unit. 8 unit. 8 unit dikali dengan 12,5 ya, karena belum ada perubahan harga. Kemudian di sini lain 100 juta rupiah. 18 kurangin 8 sama dengan 10 ya. Oke. Ini sama 12,5, ini juga tinggal dikalikan jadi 125 juta ya. Sehingga SOGS-nya adalah 100 juta ditambah dengan 112 juta rupiah ya. Ini 112 tambah 100 juta. Kita masukkan ke dalam cash in. SOGS-nya di sini saya tambahkan dulu baris 1. Nah, seperti ini. Nomor HPP-nya ini cost out goods sold ya, ini pada persediaannya itu adalah merchandise inventory ini ya. Oke. Nah, nilainya berapa? Ini kita ambil dari tadi itu, saldo itu. Ini ya, ini ditambah ya, ditambah dengan ini 100 juta. Oke, 212 juta rupiah. Oke, dokumen ini selesai ya. Jadi ada dua bagian jurnal, cash in bank pada penjualan dan pada fade out, kemudian HPP pada persediaan. Dokumen yang berikutnya adalah dokumen nomor 14 ya, 14. Di sini ada pelunasan faktur tertanggal 2 Desember plus fade out ya dari Transkomputer. Nah, dari Transkomputer
nilainya adalah 28600 ya, tanggal 14 Desember BKM 123 28600. Baik, kemudian berikutnya transaksi yang ke-15 ke kas negara Dirjen Pajak ya, Rp1.500.000 pembayaran pengangsuran PPh pasal 5 untuk bulan November 2025 ya. Kita masuk ke cash out di sini, ke kas negara. Dirjen Pajak ya. Nah, debitnya adalah utang ya, utang pajak. Utang pajak itu di sini masuk ke income, ke sini ya, income tax payable ya. Ini nggak mau, ini dia. Saya ulang dulu, income tax payable 2.300 ya, ini nggak mau, 2.300 ya, 1.500.000 nilainya. Kemudian pada cash in bank 1.500.000 rupiah ya. Ini ya, angsuran PPh 25 ya. Dokumen yang ke-16 ini ada pengeluaran kas untuk bayar dividen sebesar 5.000 per lembar saham. Jadi kepada perusahaan-perusahaan dikenakan PPh final sebesar 10%. Baik, kita di pengeluaran kas di sini berarti dividen ya, pembagian dividen. Dividen, kita masuk ke dividen, akunnya adalah ini. Nggak mau ngeling ya, jadi kita ketik saja 3.300, nilainya adalah 45 ya, ditambah dengan PPh ini ya, berarti nilainya 50 juta ya. Cash in banknya 45 juta dari itu. Kemudian ada PPh nya ya, 5 juta rupiah. Ini 2.300. Baik, kita lanjutkan dokumen yang ke-17. Baik, dokumen 17 ini adalah ada penjualan kepada teknik komputer ya. Kita masuk ke sini, totalnya adalah 189.810. Kita masuk ke jurnal penjualan dan juga ke inventory card ya, tanggal 18 F12 2 ya, PO nya nomor 123, termennya 210 N30. Baik, kita masukkan ya, salesnya dulu di sini 171 ya, 171. Kemudian PPN nya itu adalah 11%. Nah, kita bisa pakai rumus kalau diperlukan kali ini. Oke, sebentar nih, settingan ini saya hilangkan dulu nolnya biar. Kemudian 18.810 ya. Di sini piutangnya adalah ini tambah pet out. Kemudian COGS nya kita ambil dari kartu persediaan. Di sini barangnya ada 6 dan ada 4 ya. Ini harga jual, jadi harga pokoknya masih sama dengan di sini teman-teman ya. 6. Di sini 6 ya, 6.
harganya masih sama 16 juta rupiah. Kemudian yang barang kedua ada 4 ya, ada 4 unit 4 kali 12,5. Ini dikurangi tinggal 6 ya, saldonya 6 kali 12.500.000 sama dengan 75 juta rupiah. Oke ya. Nah, sehingga di sini untuk salesnya, COGS-nya kita tambahkan dari sini 96 ditambah dengan 50 juta ya. Ini nanti menjadi laba ya. Kemudian merchandise-nya sama dengan COGS. Baik, 146 juta rupiah. Ini dokumen transaksi berapa nih? 17 ya. Sekarang ke 18. Baik ya, kita masukkan 288.600. Ini pelunasan faktur tanggal 10 ya, dikurangin dengan retur. Jadi kita cek di sini dulu. Ini PT Lodan ini tadinya 334 dikurang ini ya 110. Kemudian ada retur di tanggal 11 45510 ya, sehingga saldonya tinggal ini 288.600 ini di sini ini. Oke ya, kita masukkan 288.600 berarti masuk ke account payable 288.600. Salahnya ini dong, salahnya minta tempat dong. 288.600. Baik, 288.600. Kemudian dokumen berikutnya 19 piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan. Ini ternyata dibayar kembali oleh Primo Komputer ya. Ini masuk ke pendapatan yang sudah dihapuskan, ini piutang dihapuskan. Oke, kita masuk ke cash in ya, ke cash in BKM 24 tanggal 20. Oke, penerimaan ya, telah dihapus ya. Rp7.200.000. Oke, ini pada sini cadangan kerugian piutang 1.400. Nilainya adalah 7.200.000. Nah, seperti ini teman-teman ya. Penerimaan piutang telah dihapuskan. Dokumen yang ke-20 ini ada dari PT Mambur Jaya, kita ngebeli ke dia ya. Nah, ini ada perubahan harga di sini. Ya, kita hitung dulu PPN-nya karena ini masih belum diedit sama saya. Kita ke menu ke faktur pembelian ya. Tanggal 22 A17 PT Mambur Jaya. Totalnya adalah Rp399.600, PPN 11%, kemudian ini jumlah akhirnya. Baik, kita masukkan saja tanggal 22 Desember. Oke, sebelum ke sini kita masuk dulu ke sini teman-teman ya. Ini Mambur Jaya. Oke, kita tuliskan di sini yang pertama adalah 13 unit. Harganya ini saya salah sini dulu ya. Ini 13, harganya menjadi 16.200.000. Berarti ini ada kenaikan ya, ada kenaikan Rp200.000. Oke, saldonya kita baru sekarang mulai berubah karena ini Vivo ya. Yang ini kita turunkan dulu teman-teman ya, kita turunkan dulu ke bawah sini. Pertanyaan berarti ini 10 ya. Ini masih sama dengan ini. Nah, dua saldo ya. Saldo kedua ini 13. Ambil dari sini ya karena beda harga. Ini 16.200.000.
total 210.600.000 rupiah ya. Ini ya. Kemudian barang yang kedua itu adalah 15 unit, harganya 12.600. 15 unit harganya 12.600 ya. 12.600 ya. Nah, kita kalikan ini, dikali ini. Ini mouse saya agak error, jadi kliknya geser-geser teman-teman ya. Nah, ini kita dua faktur, dua sisa ya, dua saldo. 6 sama 15. Yang 6 dari harga 12.500, yang ini dari harga ini 12.600 ya. Jadi dua saldo di sini ada 6 sama 15, total menjadi 21 ya. Ini untuk yang. Nah, kita kembali ke sini lagi, ke purchase lagi ya, ke purchase lagi. Di sini berarti merchant inventory-nya itu kita ambil dari sini tadi ya, ini ditambah dengan ini. Oke, kemudian fat in-nya adalah 11%. Tinggal kita kalikan. Kemudian account payable-nya adalah 399 ditambah 43956, total 443.556 ya. Ini dia sama dengan di sini. Baik, ini untuk dokumen ke 20 selesai teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan ke dokumen berikutnya. Dokumen 21 ada pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada CV Setia Abadi sebesar 17.500.000 rupiah, 600.000 rupiah ya. Kita masuk ke out ya, CV Setia Abadi. Abadi ya, PKK 12.7. Kemudian di sini apa namanya, pengeluarannya 17.500 ya, 17.600 ya pada cash in bank ya. Pelunasan faktur ini 17.600, PKK 12.7 tanggal 23. Kemudian dokumen yang berikutnya 22 adalah 19.600 bayar penerimaan piutang ini ya, ke cash in teman-teman ya, 12.5. Di sini dari Mega Komputer ya, Mega Komputer, nilainya adalah 19.800, PKM 12.5 tanggal 25. Ini seperti ini ya, 19.800.000 rupiah ya, Mega Komputer pakai C di sini. Kita masuk ke dokumen yang ke-23, pembarukan atap toko yang rusak, masukkan sebagai beban operasional lain-lainnya, operasi event ya. Masuk ke PT Cash di sini, perbaikan toko. Perbaikan atap toko ya, atap toko. Masuk ke beban-beban lainnya. Jadi kita masukkan dulu ke other operating expense ini ya. Nilainya adalah 500.000 rupiah. Oke, pada PT Cash ya, tanggal 26 video plus 4 udah betul teman-teman ya. Kemudian dokumen berikutnya ini penjualan ya. Baik, untuk dokumen yang ini 471750 ya, penjualan ke ini. Kita masuk ke Mega Komputer.
Di sini totalnya adalah 425 ya. 425, kemudian PPN-nya 46750. Jumlahnya menjadi 471750 ya. Nah, kita masukkan dulu di sini nilainya 425. Oke ya, PPN-nya 46750 ya. Sehingga piutangnya adalah 425 ditambah dengan 46750. Kemudian COGS-nya kita ambil dari sini, yaitu 15 dan 10. Di sini 15. Baik, ini Mega Komputer ya. Barang pertama ini 15, penjual 15 ya. 15. Karena ini Vivo teman-teman ya, jadi barang yang pertama masuk ini kita keluarkan dulu. Jadi kita ambil dulu dari sini 15 ini, dari sini dulu ya. Jadi terus dulu begini 10 dikali ini ya, dikali ini. Oke, 16. Kemudian sisanya dari sini 5 unit dari sini ya, dari sini. Nah seperti ini. Nah saldonya berarti kan ini habis nih, tinggal ini. Jadi ini kurangin ini ya, atau sama dengan ini. Seperti ini rumusnya ya, biar enggak. Oke, dari harga ini seperti ini ya, 8 ya. Jadi tinggal saldonya 8, tapi di sini seperti ini harganya. Yang kedua ya, yang kedua Mega Komputer juga di sini 10 ya, 10 unit. Jadi kita ambil dari yang 6 dulu, ini caranya 6 ini kita ambil dulu dari harga ini. Kemudian sisanya 4 ya, 4 itu kita ambil dari yang ini 12.600 ya. Nah sehingga 15 dikurangin 4 tinggal 11 ya. Nah, saya tulis dulu seperti ini biar lebih enak. Ya, kali 12.600, saldonya menjadi 138.600. Oke. Kemudian di sini di bagian ini, aduh kok geser rumus, maaf ini rumusnya mau saya agak atur jadi ngeklik sendiri teman-teman, geser-geser. Kemudian COGS-nya ini kita ambilkan sama dengan dari sini ya, ini ditambah ini. Sorry, saya ulang dulu, di atas dulu ya, sama dengan ini ditambah dengan yang ditambah yang ini 81, ditambah lagi dengan 75, ditambah 50.400. Oke, totalnya adalah 366.400. COGS pada merchandise inventory. Baik, ini dokumen yang ke-24. Baik teman-teman, video kedua cukup dulu sampai di sini ya, sudah 25 menitan lebih. Ini kita sampai ke dokumen yang ke-24. Kemarin yang pertama 1 sampai 12, yang kedua ini sampai 13-24. Nanti yang ketiga kita kerjakan 25 sampai selesai, dan juga sampai ke dalam rekapitulasi jurnal ya. Ini sampai di sini untuk dokumen yang ke-24 video kedua. Semoga manfaat, selamat belajar, tetap semangat terus latihan dalam akuntansi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.